Halo Sobat Daring, kami dari kelompok 4 Manajemen Data. Kelompok 4 yang beranggotakan Siska Kairani, Tasya Caheningsih, Amanda Kairunisa, Kusnul Khotimah, dan Anindya Nisrina Putri. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas pengantar analisis data univariat, deskriptif, dan penyajian data. Subpokok bahasannya yang pertama, tujuan analisis data univariat, ukuran posisi min, median, modus, ukuran variasi range, jarak interkuartil, standar deviasi, serta penyajian data. Halo teman-teman, jadi subbab pertama yang akan dibahas adalah tujuan analisis data univariat. Nah, apa sih analisis data univariat itu? Analisis univariat merupakan metode analisis yang paling mendasar terhadap suatu data yang sering digunakan dalam berbagai jenis penelitian. Analisis univariat biasanya juga disebut analisis deskriptif atau statistik deskriptif karena hanya memberikan gambaran terhadap satu variabel saja tanpa adanya intervensi dari variabel lain, dengan tujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi karakteristik dari variabel tersebut. Fungsi analisis data univariat yaitu menyederhanakan atau meringkas kumpulan data hasil pengukuran, sehingga berubah menjadi informasi yang berguna. Ringkasan tersebut dapat berupa ukuran-ukuran statistik, tabel, dan juga grafik. Tujuan analisis data univariat yang pertama, mengetahui ukuran pemusatan, ukuran penyebaran, dan statistik deskriptif lain dari sebuah data-data. Yang kedua, menggambarkan karakteristik sampel penelitian. Yang ketiga, menghasilkan distribusi frekuensi dari suatu data. Dan yang terakhir, melakukan pengambilan kesimpulan. Selanjutnya adalah ukuran posisi mean, median, dan modus. Ukuran pemusatan atau central tendency merupakan ukuran di mana distribusi suatu data memiliki kecenderungan untuk memusat terhadap suatu nilai tertentu. Apakah distribusinya normal atau tidak? Terdapat 3 ukuran pemusatan yang umum digunakan pada data numerik, yaitu mean, modus, dan median. Mean atau rata-rata adalah estimasi nilai tertentu yang mewakili seluruh data, sedangkan median adalah nilai tengah dari kumpulan data yang telah teratur dari data terkecil hingga terbesar. Median juga dapat disebut sebagai ukuran letak karena membagi data menjadi 2 bagian yang sama. Rumus mean adalah sigma x dibagi n atau kumulatif data dibagi jumlah data. Sedangkan untuk rumus posisi median adalah n plus 1 dibagi 2. Untuk rumus yang di bawah adalah rumus median untuk data distribusi dan frekuensi. Sedangkan modus adalah data yang paling sering muncul atau data yang paling banyak frekuensinya di sekelompok data. Untuk rumusnya sendiri, kita hanya tinggal mencari data yang paling sering muncul. Sedangkan rumus yang di sebelah kanan adalah rumus untuk data distribusi dan frekuensi. Berikut contohnya. Carilah mean, median, dan modus dari nilai tryout matematika siswa kelas 3 SMP berikut. Berikut pada sebelah kanan terdapat tabel nilai siswanya. Untuk mencari mean, kita harus menjumlahkan seluruh nilai yang ada, lalu dibagi jumlah data. Jumlah datanya itu ada 10 dari Dimas hingga Anin. Nilai yang kita sudah jumlahkan terdapat 61, sedangkan jumlah datanya itu 10, maka meannya adalah 61 dibagi 10, dan meannya adalah 6,10. Sedangkan untuk median, kita harus mengurutkan data dari data terkecil hingga terbesar terlebih dahulu. Untuk mengetahui posisinya, kita memasukkan kepada rumus n plus 1 dibagi 2 yaitu 10 dibagi 2. Lalu kita mendapatkan 5,5 yang berarti mediannya terdapat di antara data ke-5 dan ke-6. Untuk mendapatkan nilai pastinya kita harus menghitung rata-rata dari data ke-5 dan data ke-6, yaitu hasilnya adalah 6,5 mediannya. Untuk modusnya adalah 7 karena 7 memiliki frekuensi muncul sebanyak 3 kali, yaitu lebih banyak daripada data lainnya. Terima kasih. Berikut adalah cara untuk mencari mean, median, dan modus pada SPSS. Pertama, kalian harus membuka set data yang ingin kalian cari mean, median, dan modusnya, dan pilih Analyze. Setelah itu,
pilih deskriptif statistik, dan pilih frekuensis. Lalu, pindahkan variabel yang ingin kalian cari mean, median, dan modusnya ke kolom variables di sebelah kanan. Contohnya, pada data ini saya ingin mencari mean, median, dan modus dari variabel usia ibu. Lalu saya pindahkan ke kolom variabel di kanan, dan pilih statistics. Setelah itu, pilih atau centang mean, median, dan mode atau modus pada kolom central tendency, dan pilih continue. Lalu klik OK, maka mean, median, dan modus akan terlihat pada dialog output berikut. Contohnya pada data tadi, mean, median, dan modusnya itu meannya adalah 27,38 tahun, mediannya adalah 27 tahun, dan modus atau usia yang paling sering muncul adalah 25 tahun. Sekian, terima kasih. Pembahasan selanjutnya adalah ukuran varian range, standar deviasi, dan jarak interkuartil. Pengertian range sendiri adalah range merupakan jangkauan atau selisih antara nilai maksimum dengan nilai minimum. Pengertian standar deviasi adalah data yang diukur melalui penyimpangan dari nilai-nilai pengamatan terhadap nilai meannya. Dan jarak interkuartil merupakan selisih antara kuartil 3 dengan kuartil 1. Selanjutnya, saya akan mempraktikkan langkah dalam mencari nilai range, standar deviasi, dan jarak interkuartil di aplikasi SPSS. Langkah yang pertama adalah teman-teman harus membuka file yang sudah kami sediakan yang berjudul Coba Pertemuan 2. Setelah datanya muncul di layar SPSS teman-teman, langkah yang kedua adalah teman-teman memilih menu Analyze pada pilihan menu perintah yang berada di atas. Selanjutnya, pilih menu Descriptive Statistic dan klik menu Explore. Selanjutnya, pilih variabel yang ingin dicari nilai range, standar deviasi, dan jarak interkuartilnya. Masukkan ke dalam kolom dependent list. Variabel yang saya pilih adalah usia ibu. Setelah variabel usia ibu sudah dimasukkan ke dalam kolom dependent list, teman-teman memilih menu statistik yang ada di sebelah kanan. Beri tanda checklist pada menu deskriptif, lalu isi confidence interval for mean dengan angka 95%. Kemudian klik continue dan lalu klik menu OK yang terdapat di bawah. Teman-teman dapat menunggu output yang akan ditampilkan oleh aplikasi SPSS. Setelah outputnya muncul, teman-teman bisa melihat data yang ditampilkan seperti variance, standar deviasi, range, interquartile range, dan lain-lain. Penyajian data. Macam-macam penyajian data dan tujuannya. Yang pertama itu teks, yaitu memberikan keterangan ke seluruh prosedur, hasil, dan interpretasi yang dibuat dengan menggunakan tulisan. Yang kedua adalah tabel, melihat perbandingan variabel-variabel, perkembangan variabel di samping memperlihatkan suatu agregat data. Dan yang ketiga grafik, membandingkan beberapa variabel atau variabel yang sama menurut waktu atau tempat yang berbeda dan meramalkan sifat-sifat dari agregat data. Nah, di sini ada penyajian tabel data kategorik, ada output SPSS. Jadi di sini kita nggak bisa langsung copy paste teman-teman. Jadi kita harus menyajikan tabel dan interpretasi datanya. Dalam penyajian tabel ini kita bisa melihat tingkat pendidikan, jumlah, dan persentase. Ingat, dalam interpretasi itu hanya penting-penting aja ya teman-teman. Harus self-explanatory. Yang selanjutnya adalah penyajian tabel data numerik. Nah, di sini juga sama, jadi kita nggak bisa langsung copy paste apa output SPSS-nya. Nah, yang terakhir adalah menyajikan data dengan bentuk diagram batang. Halo, saya Husnul Khotimah dengan NIM 1910713073 akan menjelaskan pengaplikasian SPSS untuk menyajikan data dengan dua bentuk, yaitu yang pertama diagram batang dan dengan histogram. Oke, yang pertama saya akan
mengaplikasikan SPSS untuk menyajikan data dengan bentuk diagram batang. Cara pertama yaitu kita buka dahulu data SPSS-nya, lalu kita klik menu Graphs, lalu kita klik menu Legacy Dialogs, dan kita klik menu bar untuk diagram batang. Dan untuk bentuk-bentuk lain kita bisa pilih seperti diagram garis, diagram lingkaran, dan lain sebagainya. Tapi untuk contoh ini saya akan memilih diagram batang. Kita klik bar, lalu kita klik simple, lalu di bagian data in chart R kita klik summaries for group of cases, lalu kita klik define, dan akan muncul seperti ini, tampilan seperti ini. Nah, untuk di kategori aksesnya, sebelumnya saya sudah pilih pendidikan ibu. Tapi jika diulang, maka caranya di bagian ini kita klik pendidikan ibu, lalu kita klik tanda panah ke kategori akses. Lalu untuk bars represent-nya kita pilih percent of cases karena kita ingin data dalam bentuk persen. Lalu untuk memberi judul kita klik titles dan kita klik di line pertama dengan judul pendidikan ibu. Lalu jika udah kita klik continue dan kita klik OK. Maka akan muncul bentuk diagram batang. Ini tentang judulnya tentang pendidikan ibu dalam bentuk persen dan ini sebaran data pendidikan ibunya. Lalu untuk cara kedua saya akan menampilkan data dalam bentuk histogram. Yang pertama kita buka dulu ya data dalam bentuk SPSS-nya, lalu kita klik analyze, lalu kita klik descriptive, statistik, lalu kita klik frequencies. Lalu di bagian variabel kita klik usia ibu. Sebelumnya kalau kita ulang, kita klik usia ibu, lalu kita klik tanda panah ke variabel. Nah, selanjutnya kita klik statistik. Nah, ini statistik ini kita pilih menu yang kita inginkan. Namun untuk contoh sekarang saya akan memilih untuk ditampilkan standar deviasinya, variansnya, lalu minimum dan maksimumnya, dan juga saya ingin sebaran data min-nya. Lalu kita klik continue, dan di bagian charts kita pilih histogram. Lalu saya ingin juga ditampilkan kurva normalnya, maka kita klik show normal curve. Dan kita klik continue, lalu kita klik OK. Nah, ini akan terlihat sebaran datanya ya, statistiknya. Ada min, standar deviasi, varians, minimum maksimum, dan ini histogram ya. Histogram data usia ibu dengan kurva normalnya. Nah, itulah dua contoh pengaplikasian SPSS untuk menyajikan data. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Terima kasih.